Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Saya mulai lagi di Hot Room. Pak Idam, tadi Pak Ujang mengatakan bahwa sifat kelakuan korupsi itu sudah diterima oleh masyarakat. Permisif. Bahkan kita itu bangga kalau punya saudara pejabat yang kaya raya dari korupsi. Bagaimana mengatasi kesembrautan ini, Pak? Di satu pihak undang-undang mengizinkan eks-koruptor untuk caleg. Tapi untuk melamar pekerjaan, untuk akabri, untuk akpol, harus ada SKCK, surat keterangan kepelabuhan baik kepada polisi. Ini semua logikanya nggak nyambung, bertentangan satu sama lain. Bagaimana mengatasi ini? Ya, yang pertama saya ingin merespon apa yang menjadi temuan Pak Ujang ini harus dievaluasi lagi. Maksudnya Bapak tidak mengakui bahwa banyak amplop di lapangan? Enggak, terkait bahwa masyarakat permisif terhadap korupsi, saya pikir perlu dievaluasi pendapatnya. Artinya? Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia, dari 81 caleg koruptor, ternyata hanya 10%. Ya, kalau misalkan masyarakat permisif, 81 itu terpilih dong. Ya. Ini ternyata hanya 10%. Amplopnya kurang tebal kali, Pak. Artinya hanya 8. Ya. Artinya, jadi cara mengatasinya ada nggak ide dari Bapak agar ini tumpang tindih, sembraut begini, aturan pun tumpang tindih? Kuncinya adalah pendidikan pemilih. Pendidikan? Pendidikan pemilih dan sosialisasi, dan kami akan melakukan itu. Bagaimana orang-orang kampung, orang kecamatan, dia lebih peduli dengan amplop 100.000, 200.000, Pak? Saya pikir kita jangan meng-underestimate pemilih. Dan hari ini akses informasi sudah luar biasa, tinggal pertanyaannya, mau nggak kita terlibat dalam pendidikan pemilih? Terima kasih. Pak Rahmat, bagaimana cara mengatasi sembrautnya peraturan ini? Pertama, kita tidak pernah serius membahas korupsi dari awal. Tidak pernah serius. Tidak pernah serius. Artinya apa itu? Misalnya Mas Kurnia bilang bahwa korupsi adalah extraordinary crime. Itu sih nggak serius pembahasan itu. Artinya? Extraordinary itu hiperbolik. Jadi? Menurut International Convention Against Corruption, korupsi adalah serious crime. Ya. Bukan crimes against humanity, bukan war crimes yang termasuk dalam extraordinary crime. Jadi intinya apa? Maksudnya apa? Jadi harus serius. Kenapa serius? Karena yang terlibat adalah sistem, Pak. Yang salah apa? Yang salah sistem. Jika kemudian DPR kemudian menganggap ini satu jeda, ini kita harus pikirkan dihentikan, misalnya ada jeda 5 tahun, nanti dibuat saja. Jadi menurut Bapak yang salah sistem, maksudnya yang salah undang-undang ini? Yang salah bisa semua, Bang. Pertama, menurut Bapak undang-undang ini salah nggak yang mengizinkan koruptor nyalek? Menurut Bapak pribadi? Salah nggak atau tidak? Pertama, Bang, hak orang... Salah atau tidak? Enggak, pertama... Enggak, secara prinsip, undang-undang ini yang mengizinkan koruptor untuk nyalek, menurut Bapak pribadi itu salah atau tidak? Pertama, saya tidak bisa mengatakan salah atau tidak. Kenapa? Takut? Bukan, Bang. Saya melaksanakan undang-undang. Apa yang dikatakan undang-undang itu adalah benar menurut saya. Itu jelas. Nah, oke, kalau sistemnya salah, terus apa yang harus diperbaiki? Misalnya putusan MK, ya, itu bisa di-capture tadi. Menarik tentang usulan Kurnia. Yaitu 5 tahun dulu masa jeda gitu. Iya, jangan kemudian juga semua orang yang pernah terlibat kejahatan itu tidak boleh mencalonkan diri, Bang. Ya, apa ruginya membuat peraturan seperti itu? Masih ada ratusan juta penduduk Indonesia. Ini hak kebebasan warga negara, memang Bang. hak kebebasan, tapi kan dia sudah bersalah. Apakah bersalah kemudian dia sudah menjalani hukuman? Iya. Harus dihukum seumur hidupnya. Pertanyaan, kemana lembaga pemasyarakatan kita? Tapi kan masih ada ratusan juta penduduk Indonesia yang belum pernah terlibat. Kenapa tidak dikasih kesempatan mereka? Oleh sebab itu ada jeda 5 tahun. Oleh sebab itu ada declare. Itulah kegunaan. Jadi Bapak tetap setuju bahwa koruptor itu bisa nyalek? Menurut undang-undang itu. Menurut Bapak pribadi? Saya harus berbicara undang-undang, nggak bisa. Bapak pribadi nggak berani ngomong? Bukan nggak berani ngomong. Undang-undang mengatakan saya harus menjalankan perintah undang-undang. Pak Masinton gimana? Ya. Ini sembrau ini semua. Untuk lamar kerja harus surat keterangan SKCK, surat keterangan kelakuan baik polisi. Tapi untuk DPR yang mengatur banggar, uang besar, harus tidak perlu, boleh koruptor nyalek. Bapak pribadi itu sistem yang salah, peraturan salah atau tidak? Tolong dulu jawab Bapak pribadi jadi itu pertama salah nggak?
Jawab dulu Pak. Iya. Itu salah atau tidak peraturan? Ada dua sisi yang ini. Untuk jabatan yang dipilih elected official melalui mekanisme pemilu, ya, ini kan menyangkut tentang hak politik. Nggak, saya mau tanya dulu Pak. Menurut Bapak pribadi, undang-undang ini konyol atau salah nggak? Bapak pribadi dulu. Nggak ada yang salah. Kok nggak ada yang salah? Pencuri boleh dikasih kesempatan? Kan dibatasin itu. Apa dibatasi? Dia mendeklir apa segala macam. Pertama Begitu begini. saya bersalah. Begini. Kita tidak bisa melihat itu hitam putih, Bang. Konstitusi kita, ya, baik juga yang konstitusi, konvenan PBB apa segala macam, bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama. Kalau dia di hadapan hukum. bukan koruptor. Nggak ada ininya Bang. Nggak ada. Ini kita bicara di pasal 28J itu, Bang. Undang-undang dasar kita. Nah, maka turunan dari undang-undang, turunan semua hukum kita adalah tentang itu. Mengatur itu. Kecuali ada putusan pengadilan ya yang menyatakan hak politiknya dicabut. Nah, itu baru. Oke, jadi Bapak pribadi... Kita undang-undang kan nggak bisa melanggar konstitusi setuju juga. dengan undang-undang ini? Apa? Dengan undang-undang ini setuju ya? Kalau saya... Kan di dalam konstitusi tidak ada mengenai ini. Ya tidak dong, konstitusi masa mengatur yang begini. Makanya. Dia jadi mengatur jangan dikaitkan ke konstitusi dong. Ya, hak mendasar warga negara ya ada di konstitusi. Hak warga negara yang tidak melanggar hukum. Kebebasan. Nah, terkait melanggar hukum dia sudah dihukum. Ya. Nah, kemudian ini kan menyangkut persoalan etis tidak. Ini kan persoalan etik atau tidak etik. Ya kan? Etis tidak etis. Kalau masalah hak, itulah tadi yang dijamin dalam konstitusi kita, Bang. Nah, kalau dia etis atau tidak, sesungguhnya tidak etis. Sesungguhnya tidak etis. Iya, tetapi dalam konteks haknya ya, negara harus mengatur bahwa terhadap yang terpidana 5 tahun ke atas tidak diperbolehkan. Oke Pak. Di bawah itu dia harus mendeklir. Terima kasih. Berarti tetap Bapak setuju dengan undang-undang ini ya. Sekarang saya tanya ke ICW. Apa dasarnya harus mengasihani koruptor? Sebentar Bang Hotman, ada beberapa hal yang ingin saya tanggapin tadi. Pertama dari Pak Idam tadi ya. Saya cukup menyesalkan ketika mengatakan hanya 8 orang kok 10% dari total 81. Tapi yang paling penting gitu kan? Bukan itu poinnya, bukan kuantitasnya, tapi seorang yang sudah mengkhianati mandat masyarakat masih diberikan tempat. Jadi tidak tepat juga kalau dihitung kuantifikasi seperti itu. Apa karena anggota Bawaslu juga kebagian? Kemudian saya nggak masuk di perdebatan itu. Namun tadi Pak beliau mengatakan iya. Iya, namun poin kedua saya tadi juga mencermati apakah sebenarnya tren politik uang sekarang sedang marak. Saya tidak bisa mengeneralisir, tapi pada faktanya sempat bulan Mei tahun 2019 KPK meringkus Bowo Sidik. Kala itu ada 400.000 amplop, Bang Hotman. 400.000 amplop dengan total 8,5 miliar. Pecahan 20.000, 50.000 yang diduga akan digunakan untuk proses pemilihan umum. Dan apakah menurut Anda semua partai melakukan itu? Faktanya tadi beberapa banyak... Ya jawab dulu, apakah semua partai memakai politik amplop? Ya tentu saya tidak bisa mengatakan secara langsung, namun kalau melihat potret hari ini, marak politik uang dan sudah banyak penelitian sebenarnya yang mengonfirmasi itu, dan itu memang benar-benar terjadi. Ada fenomena lingkaran setan partai politik di sana. Fenomena lingkaran setan, oke. ICW sebagai aktivis dari anti korupsi, apakah akan mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi untuk memerangi undang-undang ini? Ada niat nggak? Ya, kami sebenarnya masih melihat celah-celah hukum, Bang Hotman. Caranya? Pertanyaannya, Bang Hotman, sebenarnya tahun 2018 ketika KPU membuat PKPU melarang napi koruptor untuk mengajukan diri sebagai caleg, itu kan kalau kita lihat dari sisi lain adalah bentuk pesimisme terkait dengan produk undang-undangnya. Ya, tapi memang sebentar, itu jelas bertentangan dengan undang-undang. Sebentar Bang Hotman, kalau dipotong konteksnya hilang. Jadi sebenarnya PKPU itu dibuat, pertanyaannya sekarang begini, kalau undang-undang pemilu itu tidak diubah dari tahun 2018 sampai sekarang, maka perdebatannya akan terus-menerus soal kepastian hukum. Benar. Sementara ada isu keadilan kemanfaatan juga yang seolah-olah... Jadi intinya apa nih? Intinya apa? Intinya saya mau katakan bahwa napi eks korupsi itu memang tidak tepat untuk diberikan tempat. Potret korupsi legislatif kita, Bang Hotman, itu 310 orang yang diringkus oleh KPK. Terima kasih, kita dua Pak Ujang. Apakah semua partai politik terlibat politik uang? Ya. Coba dulu Bapak sebagai peneliti dan juga pernah tim sukses. Yes or not? Kalau saya yes. Semua partai politik
terlibat sogok menyogok dalam pemilu? Saya katakan sih yes. Kenapa? Yes. Jadi Pak Masinton nggak benar kata tadi. Kalau Bang Masinton kan beliau mungkin tidak. Tapi kan beliau mungkin yang tidak. lainnya begini, ada solusinya gimana, ada Pak? caleg temannya Pak Masinton juga yang Oke, kalau semua partai politik terlibat politik uang, apa solusinya mengatasi kesembrautan ini? komitmen, Bang. Ya, komitmen aja, dari masalahnya partai tidak ada yang politik. berkomitmen. Dari partai politik, Bang. Ya. Kan undang-undangnya boleh. Kalau boleh ya susah. Apa namanya? Jadi solusinya, melarang. menurut Bapak solusinya, pertama undang-undangnya harus dirubah. Ya kalau memungkinkan, kelihatannya nggak bakal dirubah. Bang Orban sedikit Bang, Begitu, kenapa? partai politik itu baru-baru ini menandatangani fakta integritas dengan KPK. Salah satu poinnya adalah menjadi role model pemberantasan Ya, korupsi. tapi itu kan hanya idealismenya. Ya. Kalau tidak ada sanksi dan larangan juga sama aja itu. Ya pangkalnya Ompong. pertama undang-undangnya, yang kedua komitmen partai politiknya, Bang. Itu yang penting. Kalau semua misalkan undang-undangnya masih membolehkan, komitmennya juga longgar. Komitmen sama ambisi untuk menang pemilu, menangan mana, Pak? Menangan ambisi untuk pemilu, Bang. Apa? Ambisi untuk menang. Jadi komitmen itu nggak ada gunanya. Kenapa begini? Kenapa partai itu menghadirkan lagi ya caleg ex koruptor? Ya. Karena memang ingin menang gitu. Karena memang banyak uang. Ya, begini, punya Bang. jaringan. Oke, sudah berakhir kita malam ini. Jadi kesimpulannya adalah diminta kepada seluruh masyarakat termasuk seluruh saluran TV untuk mengawal pemilu 2024 karena undang-undang masih memungkinkan ex koruptor masuk jadi anggota legislatif, dan tadi dari Pak Ujang mengatakan hampir semua partai politik terlibat politik uang. Demikianlah akhir dari diskusi malam ini. Jangan lupa selalu nonton Metro TV yang hot-hot setiap hari Rabu jam 10 malam. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Selamat malam. Metro TV